Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak teacher sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anak teacher selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak teacher sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua dengan muatan pelajaran IPA dengan materi perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu perkembangbiakan secara generatif. Anak-anak teacher sudah mengerti apa itu perkembangbiakan secara generatif, bagian-bagian dari bunga, terus macam-macam penyerbukan. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif. Baiklah anak teacher, marilah kita lanjutkan materi kita selanjutnya yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apakah anak-anak teacher tahu apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dibagi atas dua macam. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara alami. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara buatan. Kita akan melihat satu persatu pembahasannya. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa bantuan manusia. Vegetatif alami dapat dibagi beberapa macam. Yang pertama yaitu dengan cara membelah diri. Yang kedua dengan cara spora. Yang ketiga dengan akar tinggal atau rizoma. Yang keempat dengan umbi lapis. Yang kelima dengan umbi batang, yang keenam dengan umbi akar, yang ketujuh geragih atau stolon, yang kedelapan dengan tunas, dan yang kesembilan dengan tunas adventif. Baik anak-anak teacher, kita akan melihat satu persatu dari vegetatif alami. Yang pertama tadi yaitu dengan cara membelah diri. Membelah diri terjadi pada tumbuhan tingkat rendah atau tumbuhan yang tidak memiliki batang, akar, dan daun sejati. Contohnya yaitu pada ganggang hijau. Bisa anak-anak teacher lihat gambar yang ada di sampingnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu dengan cara spora. Ini terjadi pada tumbuhan paku-pakuan, itu misalnya suplir. Di bagian belakang daun terdapat bagian bulat yang disebut kotak spora. Di dalam kotak spora terdapat spora. Ini bisa anak-anak teacher lihat pada gambar di samping. Di belakang daunnya ada bulat-bulat yang merupakan kotak spora. Kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut beruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tumbuhan kunyit, jahe, kencur, lengkuas, dan lain-lain. Pada gambar di samping, nanti anak-anak teacher bisa lihat ada akar tinggal dan yang batangnya beruas-ruas dan kita lihat tumbuhnya mendatar dan terdapat akar. Kita lanjutkan yaitu yang keempat yaitu umbi lapis. Umbi lapis yaitu memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis merupakan tunas dan tunas tumbuh membesar sehingga terbentuk siung. Dan nanti siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya yaitu keluarga bawang, yaitu seperti bawang merah, bawang putih, dan selain itu juga ada bunga lili. Kita bisa lihat gambar yang ada di sampingnya. Kita lanjutkan yaitu perkembangbiakan vegetatif alami secara umbi batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan ketela rambat. Kita lihat pada gambar di samping ada mata tunas yang nanti akan menjadi tumbuhan baru. Baik anak teacher, kita lanjutkan lagi yaitu
Umbi akar. Pada umbi akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadang makanan disebut umbi akar. Contohnya yaitu bunga dahlia dan wortel. Jadi wortel merupakan akar yang berubah fungsi menjadi cadangan makanan. Baik anak-anak teacher, kita lanjutkan lagi. Yang keenam yaitu anak teacher ya, yang ketujuh lagi ya. Yang ketujuh yaitu geragih atau stolon. Geragih merupakan batang yang tumbuh menjalar. Contohnya yaitu tanaman arbe, stroberi, dan rumput teki. Pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Bagian batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Kita lihat di sini contohnya yaitu stroberi. Selanjutnya yang kedelapan yaitu perkembangbiakan vegetatif alami secara tunas. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contohnya pisang, bambu. Akan tetapi ada pula tunas yang muncul di bagian tumbuhan seperti tunas yang muncul dan tumbuh di daun dan akar. Jadi nanti anak-anak teacher bisa lihat di sekitar lingkungannya, kalau ada tanaman pisang bisa dilihat bagaimana bentuk tunas pisang. Baik, kita lanjutkan yang terakhir yaitu tunas adventif. Tunas adventif yaitu tunas yang muncul di bagian tumbuhan seperti tunas yang muncul dan tumbuh di daun dan akar. Contoh tumbuhan yang memiliki tunas adventif adalah cocor bebek dan sukun. Jadi tunas yang ada di pinggir daunnya tadi ketika dia jatuh dia akan menjadi tumbuhan baru atau individu baru. Baiklah anak-anak teacher, kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu yang kedua yaitu vegetatif buatan. Pada vegetatif buatan, yang dimaksud vegetatif buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu cangkok, stek, sambung atau enten, tempel atau okulasi, dan merunduk. Baiklah anak teacher, kita akan bahas satu persatu vegetatif buatan. Yang pertama itu mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Caranya, sebagian kulit cabang dibuang, dibalut dengan tanah. Pada batang yang dicangkok akan tumbuh akar, dan cabang ini siap ditanam menjadi tanaman baru. Pada cabang yang dicangkok, biasanya dilakukan pada tanaman yang berkambium. Contohnya yaitu tanaman mangga, jambu air, dan rambutan. Ini contoh dari gambar bagaimana caranya kita mencangkok. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu dengan cara stek. Stek merupakan perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat ditanam dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat di-stek. Contohnya yaitu singkong dan mawar. Dari gambar di samping bisa anak-anak teacher lihat bagaimana cara kita men-stek. Di sini batang akan dipotong dan potongan dari batang tersebut akan ditanam sehingga akan menjadi individu baru atau tanaman baru. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu dengan cara sambung atau enten. Menyambung atau mengenten ini bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Tumbuhan akar kuat ditambah dengan produktivitas tinggi akan menjadi tumbuhan akar kuat dan produktivitas yang tinggi. Contohnya tomat dengan terung. Kita bisa lihat dari gambar di bawah ini bagaimana caranya kita melakukan sambung atau enten. Baik, kita lanjutkan lagi anak-anak teacher, yaitu cara vegetatif buatan yang keempat,
yaitu dengan cara tempel atau okulasi. Menempel atau okulasi yaitu menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tumbuhan yang akan ditempel harus yang kuat. Tempel atau okulasi ini bertujuan untuk menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya, yang nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifatnya. Ini dapat kita contohkan yaitu pada okulasi tanaman jeruk. Pada okulasi tanaman jeruk ini akan menghasilkan batang yang kokoh dan buah yang manis, yaitu pada jeruk yang batangnya kokoh dan satu lagi jeruk yang buahnya manis. Nanti akan dilakukan okulasi sehingga menghasilkan batang yang kokoh dan buah yang manis. Selanjutnya yaitu merunduk. Vegetatif buatan dengan cara merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya yaitu arbe, apel, dan stroberi. Kita bisa lihat gambar di samping bagaimana batang tersebut kita timbun dalam tanah, dan ketika sudah menjadi akar maka dia akan dapat kita potong dan dia akan menjadi tumbuhan baru. Anak-anak teacher sekalian, sebentar ini anak-anak teacher sudah mendengarkan ulasan materi yang sudah teacher uraikan. Teacher berharap anak-anak teacher dapat memahami dan mengerti materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum anak-anak teacher mengerjakan latihan, marilah kita simpulkan materi pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi, apa itu perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif? Perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dapat dibagi dua. Yang pertama tadi adalah perkembangbiakan secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu tanpa bantuan manusia. Sedangkan yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Demikianlah kesimpulan kita pada pagi hari ini. Teacher berharap anak-anak teacher dapat mengerjakan latihan semaksimal mungkin. Teacher akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Teacher sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.